eh, apa anak muda di desa ini adalah supaya menjadi petarung dalam arti untuk seni budaya dan ekonomi sih. Karena di sini juga bukan seni budaya aja, tapi kita juga mengajarkan bagaimana menjalankan bisnis UMKM, terus bagaimana membuat karya yang nggak harus kita ngajuin proposal, tapi biarlah karya yang bicara gitu. Pemberdayaan pemuda desa, pemuda ya khususnya pemuda ya mas. Iya. Tapi ada grup kerawitan orang tua juga ada ya mas? Ada. Ya? Karena kalau orang tua ini kan sistemnya kan dia mengawasi lah sebagai pengayom. Keren. Biar balance antara anak muda dan orang tua itu biar imbang, saling mengingatkan. Latihannya malam apa mas? Malam Sabtu. Malam ya. Malam. Terus selain visi pemberdayaan apa mas? Apa lagi mas? Banyak sih sebetulnya. Kita setiap membuat proyek itu kan selalu ada konsep, terus ada bisnis plan-nya. Jadi nggak hanya seremonial, tapi bagaimana kita bisa melangsungkan dan bisa hidup lah untuk kedepannya gitu. Berarti pas dong dengan visi kementerian lanjutan dong. Kalau berkelanjutan tergantung dia mau dilanjutkan apa enggak kan? Yang pemerintah maksudnya? Iya. Nice. Nah, tadi Mas Santosa kan ngendikakan apa namanya nggak cuma untuk seremonial entertain lah. Karena kan ada bahasa definisi berkelanjutan dan kelanjutan, Mas. Nah, kalau berkelanjutan itu urusannya yang membuat tagline berkelanjutan, tapi kalau saya lebih enaknya melanjutkan saja yang sudah ada. Oh, berarti melanjutkan visi dari Kementerian Kebudayaan ya. 2 hours later. Kalau Menteri Kebudayaan nggak tahu ya, karena saya hidupnya nggak dari Menteri Kebudayaan sih ya. Jadi kita saling membantu aja sih, mensupport aja. Support sistem lah ya. Karena tujuan KIAT. Tapi serius Mas, memang serius memang pas maksudnya Kementerian Kebudayaan lah intinya. Itu visinya memang lagi menggencarkan budaya untuk hidup berkelanjutan. Nah mungkin ini tadi Mas Santosa cerita sengatan itu ya ini yang dilakukan Mas Santosa, maksudku itu loh. Iya, saya sudah melakukan sebelum ada tagline itu sebenarnya. Kan tagline itu kan baru 2024. Yeah. Saya sudah mulai dari 2019 lah. Sampai 2020 pembukaan. 2020 launching ya. Iya. Saat pandemi kita memanfaatkan itu. Ya. Nah ini juga maksudnya juga mumpung di podcast Purwakala kan juga buat apa namanya buat pencerahan juga nih buat Kemendikbud, barangkali ada apa namanya pejabat Kemendikbud nonton kan. Misalnya ini Mas Santosa sudah melakukan sedari 2019 yang lalu untuk tagline yang intinya inilah, jangan cuma seremonial lah, tapi bagaimana kita bisa anak-anak itu melanjutkan berkarya supaya Purbalingga ini punya karakter, Purbalingga ini bisa dipandang oleh daerah lain, Purbalingga ini punya harga diri tentang seni budaya. Karena selama ini kan kita kan selalu terbuai dengan seremonial, tapi tidak memikirkan generasinya. Seremonial yang dimaksud Mas Santosa itu bisa dikatakan formalitas kayak gitu nggak sih? Ya, seremonial itu ya bisa formalitas apa karena ada beberapa hal lah. Kepentingan ya. Ya ibaratnya ya istilah banyunya aku ditentong naik banyunya gitu. Iya. Dan subur. Ya ini paham. Maksudnya nyong janding klub kan. Intinya Purbalingga seni budayanya harus kuat. Jadi jangan hanya ngomong-ngomong ya Prabowo bilang ya. Jangan cuma hanya ngomong aja, tapi ayolah kita bareng-bareng untuk menguatkan seni budaya supaya apa? Supaya tidak digerus oleh budaya Korea. Nah, ngomong-ngomong seni budaya Mas Santosa, seberapa penting sih seni budaya menurut Mas Santosa? Seni budaya itu kan jati diri bangsa. Nah, maksudnya itu. Kalau kita berbudaya tidak pakai kesenian pun ya nggak akan jalan. Berkesenian nggak pakai budaya juga akan jalan. Jadi mudah-mudahan sih seni dan budaya bersatu lah, sinergi gitu. Karena memang saling bersinkronisasi. Memang nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan.
Karena segala sesuatu kan harus pakai seni. Terus ini Mas, kan Indonesia, kita ngomongin lebih luas lagi Indonesia. Indonesia dengan keanekaragaman pokoknya semuanya beraneka ragam, mulai dari seni budayanya, terus agama dan kepercayaannya gitu. Kadang-kadang antara kita mandan melenceng sih ini. Ya balik lagi tadi kami dari Purwakala pengen langsung kawruh nih ke Mas Santosa. Menurut sudut pandang Mas Santosa, ben nggak jadi bumerang antara seni budaya dan kepercayaan kayak kita langsung aja point to the point agama lah gitu. Karena kadang-kadang seni budaya itu berbenturan dengan kepercayaan, bahasanya ya agama itu tadi kayak gitu. Iya, karena yang menilai itu biasanya dia tidak mengerti literasi. Karena antara agama dan budaya itu tidak boleh disatukan. Itu beda, itu udah beda banget, jalurnya udah beda banget. Karena kan budaya Jawa sudah punya kebudayaan sendiri. Budaya yang punya agama juga itu kan beda banget. Agama itu kan kepercayaan, budaya ini kan ya kebudayaan masing-masing daerah. Jadi nggak bisa disatukan antara budaya dengan agama, itu nggak boleh sama sekali. Harus bisa membedakan antara budaya dan agama. Ya, harus bisa membedakan ya. Iya, harus bisa. Karena memang basicnya memang beda ya Mas ya. Dia sangat beda jauh. Hanya orang-orang ini aja kok yang biasa membentur-benturkan kan supaya maksudnya kita itu maksudnya berpecah belah kan. Makanya agama sama budaya kadang suka dibentur-benturkan gitu. Nah, padahal kekuatannya Indonesia kan kebinekaan ya, persatuan gitu. Langkah-langkah apa sih yang diambil sama Mas Santosa dan GEAP khususnya, karena tadi berkaitan dengan visi GEAP untuk memberdayakan pemuda-pemudanya berkaitan dengan seni budaya yang ada di Kaligondang khususnya, terkait tadi Mas Santosa juga ngendika membentur-benturkan untuk pecah belah gitu. Ada langkah-langkah strategis dan langkah-langkah khusus nggak sih yang disiapkan sama teman-teman GEAP gitu? Ya ada, karena kan kita tujuannya juga di seni kebudayaan ini kan untuk mempersatukan semua yang ada di Indonesia lah, Nusantara lah. Ya. Karena kita tidak memandang suku apa segala macam agama. Kalau di sini itu ya di luar dari itu. Jadi di sini mau agama apapun bisa masuk. Karena di sini bukan pesantren, bukan gereja, bukan masjid. Ini adalah tempat seni ya, ruang kesenian yang akhirnya sampai ke tadi pertanyaanku, berarti yang program-program di dalamnya itu memang tujuannya untuk mempersatukan ya. Berarti kan nyambung dengan tadi yang masalah pecah belah tadi, dengan adanya GEAP otomatis kan masyarakat khususnya pemuda di Kaligondang terwadahi ya Mas ya, terwadahi dan bisa menyampaikan visi ke masyarakat luas ya, visinya GEAP maksudnya. Ya intinya kita harus membedakan agama sama kebudayaan aja, budaya. Kalau kita sudah, itu kan hal-hal sederhana sebenarnya kan. Kalau anak-anak muda sudah mengerti itu ya Indonesia kan kuat, gitu kan. Karena kalau GEAP ini kan hanya lah bareng-bareng kita nguri-nguri seni budaya dengan filosofi bareng-bareng ya, bareng-bareng ya. Eko Proyo lah ya, Bulubis Kuntul Baris lah ya, bareng-bareng lah ya. Gitu lah. Iya, terus Mas Oji di GEAP ini diamanai apa nih sama teman-teman GEAP Mas? Sebagai komisaris utama. Ya. Ya, sebagai koordinator umum. Koordinator umum berarti jobdesknya mencakup apa aja Mas? Mencakup semua kegiatan. Oh iya. Dari semua 7 proyek tadi yang disampaikan Mas Slamet berarti ya, ada tari kayak pemuda ya. Aku mengartikannya lebih ke menemani anak-anak. Ngancani ya Mas ya. Menemani makan, jalan-jalan. Bisa dikatakan mendampingi ya. Mendampingi terlalu berat. Oh iya. Menemani Itu puitis banget bahasanya Mas. Kok puisi ya Mas Oji ya? Kan yang ada di sini sebenarnya belajar dari nol. Karena setiap kegiatan di sini kan ada koordinator Mas. Oh iya. Dan dia koordinator umumnya mencakup dari 7 koordinator.
Terus ngelatih juga ya Mas, kebetulan ngelatih karawitan ya Mas ya. yang SD Kalau Kia tarinya koordinatornya siapa Mas? itu Mbak Putri. Mbak Putri, Kalau karawitan Mbak Ella. Mbak Ella. Terus kalau apa? Kartun Iya, apa? Rahma. Kartun Village. Ada Rahma. Oh iya. Kalau Kartun Village ini kan desa rintisan wisata, Mas. Oh ya, Iya. tapi udah dapat SK Mas. Kalau saya pribadi tidak perlu dapat SK sih, Mas. Oh, tidak mengejar ya, tidak mengejar SK ya. Karena kita lebih ke SDM dulu. Pembentukan SDM dasarnya sih Mas. Betul. Kalau untuk sumber daya alam di Sidareja sendiri Ya, apa ya. sih Mas? Kalau sumber daya alam kekurangan di Sidareja ini kan dari alamnya ya, tidak mendukung. Itu kan ini kan desa yang pegunungan yang sawah aja nggak ada gitu loh. Makanya Kiat ini memanfaatkan untuk bidang di seni budaya. Oh iya. Karena saya pengen desa ini menjadi desa seni Budaya. budaya. Seni budaya. Karena desa seni budaya itu kan nggak perlu SK. Tapi bagaimana salah SDM-nya untuk Pergerakan. menguri-uri lah. Ya. Terus tadi ada kesenian Jawa Purba Mas, itu memang proyek reguler atau gimana Mas? Kalau kesenian Purba itu rencananya kan buat event tahunan aja. Oh iya. Itu gabungan satu desa. Gabungan satu desa ya untuk event tahunan ya. Iya. Oh iya. Jadi ceritanya untuk mengangkat kita mensyukuri, kita mendoakan leluhur-leluhur yang sudah tidak ada. Mas ngapunten nih Mas, sejauh ini support dari pemerintah desa gimana Mas terkait adanya ruang kesenian KA ini? Ya kita saling mensupport lah, Saling support, mensupport tentang saling support sistem lah ya. sistem sih enggak ya. Oh, Mensupport psikologis lah, oh saling iya, menguatkan. salah psikis ya. Iya. Karena kalau sistem itu kan macam-macam ya, ada sistem materi, ada sistem apa, tapi kita Nah maksudnya itu Mas, kita lebih ke psikologis, saling menguatkan aja, kayak dana saling, desa saling misal mendukung. sudah Kita, pernah dapat Mas. karena misi kita kan bukan dari pemerintah Mas, Hmm. jadi biar anak-anak ini bisa mandiri. Oh memang berdikari ya, mandiri ya. Jadi setidaknya kalau presentasi ya inilah, Hmm. ini udah ada gitu loh. Jadi enggak nanti begini jangan. Jadi lebih luas ya Mas. Iya. Enak ya. Ya bukti lah, bukan narasi. Nyata, Iya. Aksi lah. realita. Relasi. Terus kalau sarprasnya Mas, ini gimana Mas? Maksudnya Mas Santosa pribadi atau bareng-bareng kah atau gimana? Kalau untuk saat ini sih kegiatan pribadi Mas. Oh, Kalau untuk semua kegiatan kayak guru, kayak berapa pribadi. berarti ada kayak untuk apa namanya, leader koordinator kayak guru gitu ada berapa Mas? Ada Ada 7 ya? 1, 2, 3, berapa sih anak kartun ya? Semuanya ya. Ya kalau dilihat ya 90 lah ya. hampir 13-an yang harus di openi. Nah, maksudnya itu berarti pribadi Mas sementara ini Mas. Pribadi. Oh. Terus kayak ini kan ada gamelan nih Mas, ada perkakas kesenian nih. Ya. Ini juga pribadi Mas? Enggak, bukan. Ini dipinjemin sama kecamatan. Oh, kecamatan Kaligondang. Iya. Oke. Karena kecamatan Kaligondang kan ada alat yang nggak kepake. Jadi kita rawat lah di sini untuk kemajuan anak muda. Bingo kan malah jadi moni jadi. Ya mudah-mudahan nanti dihibahkan. Amin ya robbal alamin. Dihibahkan Pak Camat. Ini barangkali Pak Camat Kaligondang nonton. Akhir Mas, harapan untuk KA, terus harapan untuk teman-teman muda yang khususnya di wilayah Kabupaten Purbalingga kan banyak juga nih Mas ruang-ruang yang mungkin serupa bergerak dalam pergerakan yang sama. Harapannya Mas Santosa apa Mas? Kalau saya jujur saya tidak pernah berharap sih Mas. Tapi kita jalan aja lah. Jadi kayak filosofi ilmu celeng itu kan, Kencang ya? kencang aja. Karena kalau harapan-harapan itu kebanyakan kita suka kecewa dengan harapan itu. Oke, berarti harapan itu di Mas Santosa itu dibusak lah ya Mas ya. Iya.
Mungkin leceng ya challenge-nya. lebih ke tujuan daripada harapan. Iya, siap paham. Terus lah orang ana harapan arep takon harapane Mas Santosa karo KR secara umum karo pemerintah apa ya bingung nyong ya. Ya, Harapan sama pemerintah Kabupaten Purbalingga apa Mas? Orang ana harapan dia bingung ya. harapannya ya, nggak ada. Ya statement harapan gitu. Harapan kan udah kita hapus harapan aja. Statement dari Mas Santosa untuk pemerintah Kabupaten Purbalingga. Karena ini kan terkait dengan kita hidup bernegara, Mas. Otomatis kita nggak terlepas dari sistem-sistem regulatif loh, sistem-sistem formal yang ada di sistem ketatanegaraan. Statementnya apa nih khususnya buat pemerintah Kabupaten Purbalingga? Buat pemerintah. Iya. Jadi sih buat pemerintah Kabupaten Purbalingga, kalau pemerintah desa, tapi mungkin pemerintah desa udah tadi katanya saling support aja gitu. Tapi kalau pemerintah Kabupaten Purbalingga statementnya dari Mas Santosa apa? Ya konsisten dan jujur aja. Konsisten dan jujur. Konsisten dalam tugasnya maksudnya. Iya. Dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Betul. Begitu sedulur dan Apik mau konsisten dan jujur. singkat padat jelas sedulur. Buat pemerintah Kabupaten Purbalingga dari Mas Santosa, konsisten dan jujur. Begitu. Terus apalagi nih, ada kesan-kesan yang mau disampaikan nggak dari Mas buat sedulur Purwakala? Kesan-kesan dari KR mungkin untuk sedulur-sedulur Mas Oji, atau pesan atau wejangan mungkin? Pesannya mungkin jadilah diri Anda sendiri. Jadilah diri sendiri. Ya supaya berkarakter. Bingung. Turnuwun sedulur yang sudah stay tune di Purwakala Channel, dan pasti ada season selanjutnya bareng pemuda-pemuda progresif di KR Desa Sidareja, karena ya yang saya sampaikan tadi ini pemuda-pemuda dablongan tapi proyeknya mandek-mandek, proyeknya banyak, dan teman-teman sedulur yang belum pernah ke KR khususnya yang di Kabupaten Purbalingga segera merapat dan rapatkan barisan, dolan-dolan ke sini. Gratis kok. Asik dan dibuka kan Mas, maksudnya nggak dibatasi kan? Nggak. Buat umum kan, maksudnya siapa aja boleh, pintu terbuka kan? Iya. Boleh dolan ke sini, belajar bareng sama teman-teman di KA yang luar biasa, yang progresif, dan saya sekali lagi terima kasih sudah stay tune di Purwakala Channel. Salam budaya, lestari budayaku. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang penting jos. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.